Selamat menonton. Palon sering disebut dalam serat Dharma Gandul dan Jangka Jayabaya atau Ramalan Jayabaya. Dalam serat Dharma Gandul disebutkan Sabda Palon merupakan penasihat spiritual yang berilmu tinggi dari Raja Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Konon karena kedikjayaannya, dia bisa memerintah seluruh makhluk halus di tanah Jawa. Dalam kitab Kesusteraan Jawa, karya Ki Kalam Widi, disebutkan kalau Sabda Palon merupakan sosok yang sama dengan tokoh pewayangan bernama Semar atau Manik Maya yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Sehingga konon sosok Sabda Palon ini juga merupakan makhluk gaib yang menjadi pelindung dan penjaga raja-raja tanah Jawa sejak 525 tahun sebelum Masehi yang bisa menitis kepada seseorang. Sang Manik Maya ini juga disebut-sebut dapat membuat kawah air panas di atas sejumlah gunung berapi di tanah Jawa bergolak. Bagi orang Jawa yang berpegang pada Kawruh Jawa, pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Semar adalah merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur serta berjalan pada jalan kebaikan. Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Secara khusus bagi yang memahami lebih dalam lagi, keberadaan Semar diyakini dengan istilah mencolo putro, mencolo putri. Artinya dapat berwujud dan menyamar sebagai manusia biasa dan wujud berlainan di setiap masa. Dalam perwujudannya sebagai manusia, tetap mencirikan karakter Semar sebagai sosok begawan atau pandita. Hal ini dapat dipahami karena dalam Kawruh Jawa dikenal adanya konsep menitis. Namun kisah kedekatan sang penasihat spiritual ini dengan Raja Brawijaya V akhirnya berakhir saat sang raja memutuskan untuk memeluk agama Islam, sehingga Sabda Palon meninggalkan raja yang dijaganya selama ini. Namun Sabda Palon bersumpah akan kembali lagi 500 tahun setelah meninggalnya Raja Brawijaya V untuk kembali menjadi penjaga bagi tanah Jawa. Sedangkan dalam bait-bait terakhir Ramalan Jayabaya, yaitu pada tahun 1135 sampai dengan 1157 Masehi, juga telah disebut-sebut mengenai Sabda Palon, yaitu bait 164 dan 173, yang menggambarkan tentang sosok putra Betara Indra yang menguasai seluruh ajaran, memotong tanah Jawa kedua kali, dan mengerahkan jin dan setan, serta seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya, bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda. Dalam beberapa literatur, Sabda Palon itu sejatinya juga diyakini sebagai Dang Hyang Nirarta atau Empu Dwiyendra atau Perdana Sakti Wawurawu yang akhirnya moksa di Pura Uluwatu, Bali. Dang Hyang Nirarta adalah anak dari Dang Hyang Asmaranata dan cucu dari Empu Tantular atau Dang Hyang Angsokanata, yaitu penyusun Kakawin Sutasoma, di mana di dalamnya tercantum Bhinneka Tunggal Ika. Dang Hyang Nirarta adalah seorang pendeta Buddha yang kemudian beralih menjadi pendeta Shiva. Dia juga diberi nama Empu Dwiyendra dan dijuluki Pendada Sakti Wawurawu yang juga dikenal sebagai seorang sastrawan. Dengan kemampuan supranatural dan mata batinnya, Sabda Palon mampu melihat benih-benih keruntuhan kerajaan Majapahit. Lalu Sabda Palon benar-benar meninggalkan raja yang diasuhnya selama ini saat Raja Brawijaya V memutuskan memeluk agama Islam. Akhirnya Sabda Palon mendapat petunjuk untuk pergi ke sebuah pulau yang masih di bawah kekuasaan Majapahit, yaitu Pulau Bali. Sebelum pergi ke Pulau Bali, Dang Hyang Nirarta hijrah ke Daha atau Kediri, lalu ke Pasuruan, dan kemudian ke Belambangan atau sekarang disebut dengan Banyuwangi. Sabda Palon konon pertama kali tiba di Pulau Bali dari Belambangan sekitar tahun Saka 1411 atau pada tahun 1489 Masehi, ketika kerajaan Bali Dwipa dipimpin oleh Watu Renggong. Dang Hyang Nirarta ini dijuluki pula Pendada Sakti Wawurawu karena mempunyai kemampuan supranatural yang membuat dalam Watu Renggong sangat kagum, sehingga diangkat menjadi Begawanta atau pendeta kerajaan. Ada pula cerita yang mengisahkan Sabda Palon adalah seorang makhluk gaib yang menjaga Gunung Tidar di Magelang, sehingga Sabda Palon terlibat pertarungan dengan Syekh Subakir, ulama besar yang diutus Kesultanan Turki Utsmaniyah untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh-pengaruh gaib yang mengganggu proses penyebaran agama Islam, seperti pada video yang telah Pegawai Jalanan bahas beberapa waktu yang lalu.
Itulah sekelumit kisah tentang Sabda Palon, sang penjaga tanah Jawa. Benar atau tidaknya kisah ini hanya Allah yang tahu. Begawan Jalanan hanya menceritakan dari sumber-sumber yang ada. Silakan para penonton mengambil hal yang baik dalam video ini, dan membuang apapun yang buruk. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.